Itulah tadi perintah Allah atas umatnya, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Dan semoga apa yang saya bagikan itu menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini saya akan berbagi seputar segambar dengan Kristus dengan judul Hidup Kudus. Hidup yang suci seperti Allah, dikhususkan bagi Allah, dan dengan pola pikir yang berbeda dengan pola pikir dunia. Itu yang kita akan bahas pada kali ini. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas hidup kudus. Hidup yang suci seperti Allah, dikhususkan bagi Allah, dan dengan pola pikir yang berbeda dengan pola pikir dunia. Itulah garis besar dari yang dimaksud dengan hidup kudus. Karena Allah Bapa itu kudus, Ia telah menyampaikan perintah kepada umatnya agar mereka juga kudus, sama seperti Dia yang adalah kudus. Allah Bapa telah menyampaikan perintah itu sejak zaman Perjanjian Lama. Anda bisa melihat di Imamat pasal 19 ayat 1-2 dan mengulanginya lagi di zaman Perjanjian Baru, tercatat di 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Konsep hidup kudus. Dalam hal bagaimana umat Allah harus menjalani kehidupan yang kudus itu, antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, ada perbedaan konsep yang sangat mendasar. Konsep hidup kudus yang terdapat di Perjanjian Lama menitik beratkan pada melarang berbuat dosa. Contohnya seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan Perjanjian Baru menitik beratkan pada mencegah berbuat dosa. Beda konsep, beda hasil. Ya, fakta berbicara bahwa konsep hidup kudus berdasarkan Perjanjian Lama telah terbukti gagal menghasilkan orang kudus dan hanya menghasilkan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang penampilan luarnya terlihat kudus namun dalamnya najis, seperti orang Farisi. Anda bisa lihat itu pada Matius 23 ayat 27. Sedangkan konsep hidup kudus berdasarkan Perjanjian Baru telah terbukti berhasil menghasilkan orang kudus, yaitu orang-orang yang sudah tidak berdosa lagi setelah mereka percaya Yesus dan lahir baru. Nah, jadi jelaslah bahwa kunci hidup kudus itu terletak pada upaya mencegah berbuat dosa berdasarkan konsep hidup kudus yang terdapat pada Perjanjian Baru. Untuk itu, ikuti pembahasan topik penting ini agar Anda mengerti bagaimana caranya menjadi orang kudus, agar Anda dapat mentaati perintah ini. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, Allah Bapa telah memerintahkan kita agar kita kudus, sebab Bapa itu kudus. Ya, kita akan membahas 3 topik pembahasan. Pertama, Allah telah memerintah umatnya agar hidup kudus. Kedua, konsep hidup kudus Perjanjian Lama versus Perjanjian Baru. Ketiga, kunci hidup kudus ada pada kemampuan mengendalikan pikiran. Kita akan membahas 3 topik ini satu per satu. Pertama, Allah telah memerintah umatnya agar hidup kudus. Imamat pasal 19 ayat 1-2 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Ya, ini perintah yang tercatat pada kitab Imamat yang adalah bagian dari hukum Taurat di Perjanjian Lama.
Sekarang kita lanjutkan pada 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya, apa yang dulu diperintahkan oleh Allah Bapa di perjanjian lama ini, melalui Rasul Petrus, Roh Kudus mewahyukan agar kita kembali memperhatikan perintah ini, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah sebabnya kita membahas materi dengan judul Hidup Kudus. Baiklah, saya ajak Anda untuk memahami arti kata kudus. Kata kudus berasal dari kata Ibrani Kados dan juga Yunani Hagios, yang artinya kurang lebih sama, yaitu terpisah. Ini konsep penting ya, terpisah. Harus terpisah, ini terpisah dari dunia ini. Dibedakan, tidak boleh dianggap sama. Seperti misalnya hari Sabat itu harus dibedakan dengan hari-hari yang lain. Kenapa? Karena itu adalah hari yang kudus. Dan kemudian dikhususkan. Kenapa? Karena kudus itu milik Allah. Jadi kalau kita menjadi orang kudus, kita menjadi umatnya Allah, milik Allah. Dan oleh sebab itu harus dikhususkan. Kata dikhususkan artinya dikuduskan. Itulah sebabnya kata kudus itu punya arti terpisah dari dunia ini, dibedakan dari yang lain-lain, dan juga dikhususkan bagi Allah. Jadi maksudnya hidup kudus adalah hidup yang dikhususkan bagi Allah dalam keadaan suci, murni seperti Allah, dan terpisah atau tidak sama dengan pola pikir dunia ini. Itu kurang lebih arti kata kudus dan implikasinya dalam hidup yang kudus, yaitu suatu kehidupan yang dikhususkan bagi Allah dalam keadaan suci seperti Allah dan dengan pola pikir yang terpisah atau berbeda, tidak sama dengan pola pikir dunia. Semoga hal ini jelas bagi Anda. Nah, tadi dikatakan di 1 Petrus itu ada kalimat seperti ini. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Nah, seperti kita tahu bahwa manusia itu punya 3 aspek ya. Ada aspek roh, ada aspek jiwa, dan ada aspek tubuh atau fisik. Nah, ketiga aspek ini berada pada dimensi yang berbeda. Manusia roh ada di dimensi roh, manusia jiwa berada di dimensi jiwa atau dimensi mental, dan kemudian tubuh ada pada dimensi fisik. Nah, itu artinya ketiga-tiganya ini harus menjadi kudus. Nah, sekarang kita lihat apa kata Alkitab. Alkitab berkata pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, itu artinya pada waktu Anda percaya Yesus dan lahir baru, rohmu sudah dilahirkan kembali dan dalam keadaan yang kudus. Bahkan ini dalam keadaan yang kudus yang sama seperti Allah. Kenapa? Karena memang kita dilahirkan dari Allah. Bapa itu adalah Allah kita. Kalau Anda ingin melihat bagaimana hubungannya antara roh manusia dengan Bapa yang adalah Bapa dari segala roh, Anda bisa lihat video saya yang berjudul Manusia Allah ya. Linknya Anda bisa lihat di deskripsi ini. Nah, dalam konteks manusia roh ini, maka masalah ini sudah selesai, sudah clear. Dan yang Anda perlu tahu bahwa di dunia roh itu tidak ada proses. Begitu Anda dilahirkan kembali di dunia roh itu, keadaan Anda sudah sempurna. Itu sebabnya setiap orang yang lahir dari Allah itu sudah tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Ia mempunyai kesamaan jenis dengan Bapa yang melahirkannya, yaitu Bapa yang suci, yang murni, yang terpisah dari dunia ini. Begitulah keberadaan roh manusia kita setelah kita percaya Yesus dan lahir baru. Nah, lantas bagaimana dengan jiwa kita? Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, Alkitab berkata bahwa kita harus terus-menerus berproses melakukan pembaruan budi agar pola pikir kita atau budi kita ini atau pikiran kita ini
tidak serupa dengan dunia ini atau berbeda. Dan ingat ya, arti kudus tadi adalah tidak sama atau berbeda dengan dunia ini. Kalau pola pikir Anda sama dengan dunia ini atau memiliki pola pikir yang duniawi, maka jiwamu belum menjadi jiwa yang kudus. Jiwa akan menjadi kudus ketika pola pikirnya telah mengalami pembaruan dan telah dalam kondisi tidak sama dengan pola pikir yang berasal dari dunia ini atau pola pikir yang duniawi. Nah, oleh sebab itu, jiwa kita ini harus terus berproses. Mengapa? Karena ini masih bagian dari dunia yang berubah. Kalau dunia roh itu tidak berubah, ini sudah selesai. Tapi pada dunia jiwa kita, karena pikiran kita masih bisa berubah, pikiran kita bisa mengalami perubahan, maka kita harus terus-menerus melakukan pembaruan pola pikir kita atau pembaruan pikiran kita, sehingga pola pikir yang kita miliki sepenuhnya berbeda atau tidak sama atau terpisah dari pola pikir dunia atau pola pikir yang duniawi. Dengan demikian pola pikir kita menjadi pola pikir yang kudus. Dan itu artinya jiwa kita juga menjadi jiwa yang kudus. Namun demikian, karena ini adalah dunia perubahan, maka kita harus terus-menerus berproses. Berproses apa? Melakukan pembaruan pikiran atau pembaruan pola pikir. Ya, kata budimu itu adalah kata lainnya adalah pikiran atau pola pikir. Lalu bagaimana dengan tubuh kita atau fisik kita? Ya, Roma 12 ayat 1 berkata, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ingatlah bahwa kata kudus artinya dikhususkan. Nah, agar tubuhmu kudus, maka tubuhmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam arti kata, dikhususkan bagi Allah. Agar tubuhmu tidak lagi menjadi senjata kejahatan, tapi menjadi hamba Allah, menjadi senjata-senjata kebenaran untuk melakukan kebaikan. Jadi, cara agar supaya secara fisik kita dapat memiliki fisik yang kudus, tubuh yang kudus, maka tubuh itu harus dikhususkan, dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, oleh karena dunia adalah tempatnya berubah, maka seumur hidup kita harus terus berproses. Berproses apa? Yaitu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Bapa. Tanpa mempersembahkan tubuh kita kepada Bapa atau mengkhususkan tubuh kita untuk dipersembahkan kepada Bapa agar dipakai untuk melayani kepentingannya, dipakai untuk melayani kekerajaannya, dan juga dipakai untuk menjadi senjata kebenaran, tanpa hal-hal itu Anda akan gagal menjalani kehidupan fisik yang kudus. Jadi fisik Anda, tubuh Anda akan kudus kalau kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah. Dengan demikian, unsur ini yaitu hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Artinya ketiga aspek ini, roh, jiwa, dan tubuh kita, itu akan benar-benar menjadi kudus, sama seperti Dia yang adalah kudus. Jadi seluruh bagian manusia yaitu roh, jiwa, dan tubuh harus kudus. Artinya tidak cukup hanya lahir baru atau rohnya saja, tetapi harus berproses atau melakukan pembaruan pikiran yaitu jiwa, dan terus-menerus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah yang adalah Bapa kita. Semoga ini jelas bagi Anda dan memberkati Anda pada bagian ini. Itulah tadi perintah Allah atas umatnya, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Semoga ini menjadi jelas dan mudah untuk dipahami, dimengerti, dan kita praktekkan bersama. Oke ya, kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Bagian kedua, konsep hidup kudus, perjanjian lama versus perjanjian baru. Ya, nomor 1, perjanjian lama, yaitu melarang berbuat dosa. Saya ajak kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 13 sampai ayat 17. Sebetulnya ayatnya mulai ayat 1, tapi agar tidak terlalu kebanyakan, nasnya numpuk di sini, saya langsung potong di ayat 13 sampai ayat 17-nya, karena ada pasal-pasalnya yang pendek ini ya. Mari kita baca.
Keluaran 20 ayat 13 sampai 17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, ada 6 kali kata jangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya ada 10 kali kata jangan dari 10 perintah di hukum Taurat itu, atau yang terkenal sebagai the Ten Commandment itu ya. Jangan adalah kata larangan, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan itu artinya dilarang. Konsep hidup kudus di Perjanjian Lama itu konsepnya ya begini, yaitu jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi hukum Taurat menekankan pada melarang umat Allah berbuat dosa. Inilah konsep hidup kudus di Perjanjian Lama. Jika orang tidak melakukan yang jangan ini, maka dengan sendirinya orang hidup kudus. Tapi ketika dia melanggar yang namanya jangan ini, maka dia tidak hidup kudus. Jadi konsep hidup kudus di Perjanjian Lama menekankan pada usaha melarang berbuat dosa. Ya, saya tambahkan Matius 23 ayat 26 sampai ayat 28. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah tokoh-tokoh penting dalam urusan keagamaan di tengah orang-orang Yahudi atau di tengah bangsa Israel. Jadi mereka dianggap orang yang paling suci dan orang yang paling mengerti urusan-urusan rohani dari antara bangsa Yahudi itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata bahwa mereka hanya nampak luarnya saja yang baik, tapi dalamnya nggak baik. Nah, apa maknanya ini? Artinya dari nas Alkitab ini kita dapat melihat bahwa konsep hidup kudus di Perjanjian Lama yang melarang berdosa itu telah terbukti gagal menghasilkan orang kudus dan hanya menghasilkan orang munafik, yaitu orang yang di luarnya tampak kudus tapi dalamnya, yaitu hatinya, penuh kotoran atau kenajisan dan kedurjanaan atau kejahatan. Dan oleh karena itu tak pernah ada yang bisa masuk surga atau diselamatkan. Ya, Anda mungkin perlu paham bahwa di semua manusia yang hidup di bawah Perjanjian Lama, di bawah syariat Taurat itu, tak ada satupun yang berhasil masuk surga karena menjalankan hukum Taurat itu. Tak ada satupun. Oke, nanti kita jelaskan mengapa tidak satupun ada yang masuk surga. Sekarang kita akan bergerak pada konsep hidup kudus dari Perjanjian Baru. Ya, nomor 2, konsep hidup kudus Perjanjian Baru yaitu mencegah berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ketika seorang percaya Yesus, maka dia lahir baru. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi setelah orang percaya Yesus, ia harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh pikiran. Ya, teks aslinya itu sebetulnya tidak ada kata dan ya. Roh pikiran atau spirit of mind. Ini adalah pola pikir. Dan
mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Jadi kata diciptakan itu artinya dilahirkan kembali atau dicipta ulang atau menjadi ciptaan baru, itu artinya sama. Telah dicipta menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saya mau tambahkan khusus ayat 24-nya ini pada versi ELT. Karena versi ELT itu tidak diterjemahkan secara kontekstual seperti terjemahan baru, tapi diterjemahkan secara literal, apa adanya kata per kata. Nah, inilah teks ayat 24 itu di versi ELT. Kalau di sini dikatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, maka pada versi ELT serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi manusia ciptaan baru itu atau pada waktu Anda lahir baru atau pada waktu Anda diciptakan menjadi ciptaan baru, Anda diciptakan ulang dalam kebenaran dan kekudusan yang sama seperti Allah. Jadi roh Anda waktu lahir baru itu keadaannya sudah sama seperti Allah. Itulah sebabnya orang yang sudah lahir baru itu sudah kudus dalam arti kata sama seperti Allah, baik dalam jenis maupun kemurnian atau kesuciannya. Jadi roh manusia yang sudah lahir baru itu sudah suci, sudah kudus, dan oleh karena itu tidak dapat berbuat dosa. Ya, perhatikan ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berdosa lagi karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir dari Allah itu tidak bisa berdosa lagi. Kenapa? Karena dia telah dicipta ulang dalam kebenaran dan kekudusan yang sama seperti Allah. Jelas ya? Ya, saya tambahkan 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, nah jadi ini teks aslinya itu Tuhan ya, bukan Allah. Jadi seharusnya di mana ada roh Tuhan, seperti yang ini tadi, di situ ada kemerdekaan. Nah, di dalam manusia yang percaya Yesus Kristus itu ada roh Tuhan. Roh Tuhan itulah kata lainnya, Roh Tuhan inilah yang juga disebut sebagai Roh Kristus. Dan karena sifatnya kudus, maka dapat juga dinyatakan atau disebut sebagai Roh yang kudus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, Roh Tuhan masuk dan bersekutu dengan roh kita, maka roh kita telah diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dengan demikian mencegah berbuat dosa melalui kelahiran baru yang artinya adalah dicipta ulang dalam kebenaran dan kekudusan yang sama seperti Allah Bapa, itu telah terbukti berhasil menghasilkan orang kudus, yaitu menghasilkan manusia yang tidak bisa berdosa lagi dan yang telah diubah menjadi segambar dengan Kristus. Jadi artinya konsep perjanjian baru itu betul-betul menghasilkan manusia yang mampu hidup kudus seperti Allah dan bahkan berada pada jenis yang sama seperti Allah. Itu kata Efesus pasal 4 ayat 24. Dicipta dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati sama seperti Allah. Jadi jelas ya? Ya, saya ingin merekapitulasi dulu agar Anda melihat akibat atau dampak dari konsep hidup kudus versi Perjanjian Lama dan konsep hidup kudus versi Perjanjian Baru. Konsep hidup kudus Perjanjian Lama adalah melarang berbuat dosa. Hasilnya apa? Hasilnya adalah orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang terus-menerus berdosa sepanjang hidupnya. Lantas apa akibatnya? Akibatnya tidak selamat. Nah, yang Anda perlu tahu bahwa semua roh manusia yang ada di Perjanjian Lama itu
di penjara di dunia orang mati. Tidak ada yang masuk surga. Pendek kata, semuanya dan tanpa terkecuali. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu, di bawah perjanjian lama, tidak ada yang selamat. Kenapa? Karena mereka dipenjara di dunia orang mati. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 berkata, dan di dalam roh itu juga, yaitu Tuhan Yesus ya, waktu mati disalib, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, setelah Injil diberitakan kepada mereka dan mereka percaya, yang percaya itu dibawa sebagai tawanan, dipindahkan dari penjara itu, dibawa ke surga. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, ia membawa tawanan-tawanan, yaitu roh-roh manusia yang tadinya dipenjara di dunia orang mati. Jelas ya, ini akibat dari konsep hidup kudus versi perjanjian lama yang melarang berbuat dosa. Kenapa orang dilarang berbuat dosa kok tetap terus-menerus berbuat dosa? Karena pada tubuh manusia itu ada hukum dosa, sesuatu yang cenderung membuat manusia terus-menerus berdosa. Nah, padahal rohnya belum dilahirkan kembali. Oleh sebab itu, orang-orang yang aktif terlihat rohani itu tidak lebih hanyalah orang-orang munafik yang luarnya nampak baik, tetapi dalamnya tetap najis dan jahat alias berdosa. Jelas ya? Nah, sekarang konsep kudus perjanjian baru, yaitu mencegah berbuat dosa, itu menghasilkan apa? Hasilnya adalah orang-orang kudus. Apa itu? Yaitu orang yang tidak berdosa lagi. Jadi orang-orang kudus ini benar-benar tidak berdosa lagi. Tadi Anda sudah melihat ayatnya itu. Akibatnya mereka diselamatkan. Dalam arti kata, dibawa ke surga atau Firdaus. Ini ada salah satu contoh. Penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus Kristus itu, ia menyatakan iman di saat-saat yang kritis pada waktu dia disalib bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan imannya, ya Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Merespon iman orang jahat yang berdosa, yang dihukum karena kejahatannya itu, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa? Atau mengapa bisa masuk surga? Karena setiap orang yang percaya Yesus itu dilahirkan kembali. Dan karena dia dilahirkan kembali, maka rohnya sudah dalam keadaan kudus dan tidak berdosa lagi. Murni sempurna sama seperti Allah. Dan oleh sebab itu, roh orang yang ada di sebelah Tuhan Yesus Kristus itu layak dan pantas dibawa ke surga. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Mengapa hari itu? Karena hari itu perjanjian baru telah dimulai. Tuhan telah disalib, darahnya telah dicurahkan di kayu salib itu, dan perjanjian baru pun dimulai. Orang lahir baru, maka dosa dicegah, karena orang yang sudah lahir baru tidak dapat berdosa lagi. Ya, jadi jelas ya, bahwa ada perbedaan yang mendasar dengan akibat yang begitu signifikan antara kehidupan dan kematian, antara keselamatan dan kebinasaan. Bersyukur dan bersukacitalah Anda karena Anda telah percaya Yesus dan Anda telah mengalami kelahiran baru di dalam Dia yang mengasihi Anda, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Ya, kita akan membahas bagian ketiga, kunci hidup kudus ada pada kemampuan mengendalikan pikiran. Kunci hidup kudus nomor 1 adalah sudah lahir baru atau menjadi ciptaan baru. Ya, kita akan membahas 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ya, di sini ada yang saya garis bawahi ya. Setiap orang yang percaya
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Artinya dia sudah diselamatkan, artinya rohnya telah menjadi ciptaan baru, rohnya sudah tidak bisa berdosa lagi. Jadi untuk bisa hidup kudus, Anda sudah harus lahir baru terlebih dahulu. Namun demikian, kekudusan seperti ini adalah kekudusan yang dianugerahkan. Kekudusan yang merupakan usaha Allah mencegah manusia untuk berbuat dosa selanjutnya. Nah, Efesus pasal 1 ayat 13 berkata begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika percaya. Ketika percaya apa? Yaitu percaya pada Injil keselamatan ini ya. Jadi mendengar dan percaya firman kebenaran yaitu Injil keselamatan ini. Pada waktu Anda percaya pada berita Injil keselamatan ini, ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, dari nas-nas Alkitab ini kita tahu bahwa ketika seseorang mendengar Injil keselamatan dan percaya, maka ia dimeterai dengan Roh Kudus. Yang dimaksud Roh Kudus di situ tidak lain adalah Roh Kristus atau Roh Tuhan, yaitu Roh yang Tuhan embuskan kepada murid-muridnya. Semua orang yang percaya Yesus pada waktu dia dengar Injil dan percaya itu, maka ia menerima hembusan Roh Kristus. Roh Kristus inilah yang sebagai bukti bahwa ia telah diselamatkan, yaitu diselamatkan lewat Injil. Nah, perhatikan penjelasan ini, yaitu ketika terjadi pertemuan antara Roh Kristus yaitu benih ilahi dengan roh manusia, menyebabkan roh manusia mengalami kelahiran baru, yaitu menjadi ciptaan baru. Dan oleh karena itu, manusia yang sudah lahir baru itu sudah tidak bisa berdosa lagi. Dengan lain kata, sudah menjadi kudus. Ketika seseorang dilahirkan baru inilah, maka ia telah menjadi kudus sama seperti Allah Bapa yang adalah Bapanya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2 yaitu mencegah munculnya benih kenajisan. Jadi kalau Anda ingin terus hidup kudus, Anda harus mencegah munculnya benih kenajisan. Apa itu? Kita baca Matius pasal 15 ayat 15 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Perhatikan kata-kata Tuhan, apa yang dapat membuat seseorang tidak kudus, yaitu najis. Tidak lain adalah pikiran yang jahat yang timbul pada hati manusia. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Inilah yang membuat kita tidak kudus, yang menajiskan kita. Dan oleh sebab itu, melalui Rasul Paulus, Tuhan mewahyukan Filipi 4 ayat 8 ini, yaitu, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau di sini kita dijelaskan bahwa segala pikiran jahat itulah benih dari kenajisan, maka di sini kita diarahkan untuk memikirkan pikiran-pikiran yang tidak jahat, yaitu memikirkan segala pikiran yang baik, pikiran yang tidak jahat. Pikiran-pikiran yang baik itu adalah pikiran-pikiran yang benar, yang mulia,
yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Itulah pikiran-pikiran yang boleh kita pikirkan. Jadi dengan lain kata, kalau Anda ingin menjadi kalau Anda ingin menjadi orang kudus atau bisa hidup kudus, Anda harus mengendalikan pikiran Anda dengan cara mencegah munculnya benih kenajisan, yaitu segala pikiran yang jahat. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa yang menyebabkan seseorang menjadi najis atau tidak kudus adalah segala pikiran jahat yang timbul dalam hatinya. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran dengan cara mengarahkan pikiran pada segala pikiran yang baik adalah kunci hidup kudus. Nah, yang ketiga, kunci hidup kudus adalah menjalani gaya hidup kudus. Apa itu gaya hidup kudus? Ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 itu menjelaskan kepada kita mengenai gaya hidup kudus sebetulnya. Nah, mari saya ajak Anda kembali membaca nats ini dengan baik. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nomor 1, persembahkan tubuhmu. Selanjutnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada 3 hal yang merupakan gaya hidup kudus, yaitu yang pertama adalah mempersembahkan tubuh, yang kedua adalah yaitu merubah pola pikir supaya pola pikir kita tidak sama dengan pola pikir dunia, harus berbeda dengan pola pikir dunia ini. Dan yang ketiga, mengendalikan pikiran dengan cara berpikir begitu rupa, yaitu berpikir menurut ukuran iman. Artinya kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, karena itu akan menjadi celah, akan menjadi pencobaan, akan menjadi jerat bagi kita. Alhasil kita akan gagal menjalani gaya hidup kudus. Jadi gaya hidup kudus itu terdiri dari 3 hal ini yang harus kita kerjakan di seumur hidup kita. Jadi jelaslah bahwa dari nas ini kita diajari bagaimana caranya menjalani gaya hidup kudus setelah kita diselamatkan dan dikuduskan. Pertama, mempersembahkan atau memberikan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh kita setiap hari harus diserahkan, dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus. Artinya apa? Tubuhmu harus dikhususkan bagi Allah. Ingat ya, kudus artinya dikhususkan. Jadi tubuhmu harus dikhususkan bagi Allah, jangan dipakai untuk tujuan-tujuan jahat, tapi dipakai untuk tujuan-tujuan kebenaran, untuk melayani dan melebarkan kerajaan Allah, untuk hidup baik di tengah masyarakat kita. Ya, itu yang nomor 1. Yang kedua, yaitu memperbarui pola pikir kita agar berbeda atau terpisah, itu artinya kudus, dari pola pikir dunia. Jadi kalau Anda mau kudus, maka Anda harus terus-menerus memperbarui pola pikirmu agar pola pikirmu tidak sama dengan pola pikir dunia. Ingat, kudus artinya terpisah atau berbeda. Kalau pola pikirmu masih sama dengan pola pikir dunia, ya Anda tidak kudus lagi. Anda masih sama dengan dunia ini. Untuk berbeda dengan dunia ini, pola pikirmu harus dirubah, diperbarui dari hari ke hari. Itulah gaya hidup kudus yang kedua, yaitu memperbarui pola pikir kita agar berbeda atau tidak sama atau terpisah dengan pola pikir dunia ini. Oke? Nah, yang ketiga, mengendalikan pikiran agar memikirkan hal-hal yang patut dipikirkan menurut ukuran iman. Nah, jadi artinya, kalau Anda ingin terus bisa hidup dalam kekudusan,
Maka Anda harus mengembangkan gaya hidup yang ketiga, yaitu mengendalikan pikiran agar memikirkan hal-hal yang patut dipikirkan berdasarkan ukuran iman yang Anda miliki. Oke, semoga poin ketiga ini jelas bagi Anda. Nah, pada bagian akhir ini saya membuat tabel pikiran najis versus pikiran kudus ya. Jadi segala pikiran najis itu tidak lain adalah segala pikiran jahat yang tertulis pada Matius 15 ayat 18 sampai 20 yang terdiri dari yaitu pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sedangkan pikiran kudus itu adalah segala pikiran baik yang tertulis pada Filipi 4 ayat 8, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Ini adalah pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang baik. Selama Anda mengendalikan pikiran ini, Anda akan tetap hidup kudus. Kalau Anda tidak mengendalikan pikiranmu berada pada sisi pikiran yang baik, maka Anda akan dibawa si jahat memikirkan pada sisi yang jahat ini dan gagal menjadi orang yang kudus. Nah, saya ingin memberikan catatan kepada Anda bahwa kesadaran tidak lain itu adalah fungsi dari roh manusia, adalah penanggung jawab atas apa yang manusia pikirkan. Jadi, Anda perlu berlatih dan perlu memahami bagaimana cara mengendalikan pikiran. Kalau Anda tidak mengerti bagaimana caranya mengendalikan pikiran, Anda berada pada masalah yang sangat besar. Mengapa kesadaran? Karena dialah yang punya kuasa untuk mengarahkan pikiran pada segala pikiran yang baik. Jadi karena roh manusia itu kan sudah kudus, maka dia bisa mengarahkan pikiran pada segala pikiran yang baik. Namun ketika kesadaran tidak menjalankan fungsinya, mungkin karena tidak mengerti, tidak tahu, maka manusia akan gagal menjalankan gaya hidup kudus dan jatuh pada gaya hidup najis. Semoga Anda mengerti pesan penting yang disampaikan pada video ini, yaitu hidup kudus, suatu kehidupan yang diperintahkan oleh Bapa kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah tadi hidup kudus, hidup yang suci, hidup yang dikhususkan bagi Allah dan dengan pola pikir yang berbeda dengan pola pikir dunia. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya pertanyaan dan opini, silakan diketik di kolom komentar. Oh ya, jika Anda diberkati oleh channel ini, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share link video ini ke saudara-saudari seiman kita sebanyak-banyaknya, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.